Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kita di episode kedua nih ya. Iya. Dalam rangka kita ini obrolan santai dan bermakna gitu. Nah, alhamdulillah nih pada ketemuan yang kedua ini kita ini ada saudara nih. Saudara yang bernama Bapak Sahabat Bangun. Ini tadinya kita nggak tahu nih ya, ini asal usulnya nih dalam hal ruang lingkup agama, ini agamanya apa gitu ya, kita kan nggak tahu, dia juga bingung nih tadinya nih, sehingga alhamdulillah ya kan, artinya dapat hidayah, belajar Islam, masuk Islam, tahu tentang Islam, sehingga dan dalam ruang lingkup peribadatan dia ini benar-benar nih. Nah, maka mari bersama-sama kita dengarkan dulu nih ya, biar kita sama saudara kan, wah tadi bagaimana apa gitu kan, sehingga obrolan ini kita ini wah pokoknya penuh makna dah gitu dah. Amin. Ya, itu nanti mungkin ya masih banyak kan gitu kan ya, tapi tolong kepada saudara nih Pak Sahabat Bangun, tolong diutarakan dari awal Pak, Bapak ini sampai kenal Islam gitu Pak. Gitu. Baik, akan saya ceritakan bagaimana sebenarnya perjalanan saya itu mengenal Islam. Pertama-tama dulu sewaktu masa kecil sekolah SD sekitar tahun 1970-an atau 71, 72. Ketika itu saya menduduki kelas 5 SD di Brastagi, Sumatera Utara. Nama sekolahnya SD 6 Negeri di Brastagi, Kabupaten Kaban Jahe. Jadi pada waktu itu ketika dalam hal mata pelajaran di sekolah tersebut ada yang namanya ajaran. Yang satu ajaran Islam 1 kali seminggu. Kemudian yang kedua ajaran Nasrani 1 kali seminggu. Yang mana pada waktu itu ketika masuk ajaran Islam, saya keluar dari jam pelajaran tersebut. Saya main ke lapangan rumah sekolah tersebut. Kebetulan di situ ada bapak-bapak pada waktu itu orang Jawa. Selalu ketika ada pelajaran agama baik Islam, saya keluar main tempat dia. Nah, bapak-bapak itu waktu itu usahanya untuk menjadikan permen yang bentuk burung, monyet, itulah jajanan anak-anak pada waktu itu. Iya. Nah, jadi saya senang main ke situ. Kemudian masuklah ajaran Kristen atau Nasrani pada waktu itu. Nah, saya keluar juga. Begitulah sepanjang hari, sepanjang bulan. Pada suatu hari, bapak tersebut penjual makanan tersebut bertanya kepada saya, "Dek," katanya, "apa Pak? Kamu ini agama kamu apa sih sebenarnya? Aku lihat ketika ajaran Islam kamu keluar main ke sini." Ditanya tuh. Ditanya. Ketika ajaran Kristen kamu keluar juga, kamu main ke sini. Jadi apa sih agamamu? Aku nggak ada agama Pak. Ya orang tuamu gimana? Orang tua aku juga nggak ada agama. Kok bisa begitu deh? Ya itulah dia. Oh begitu. Kalau begitu nggak baik. Nah, pilihlah salah satu. Kalau misalnya Islam, belajar Islam. Kalau Nasrani atau Kristen, belajar Kristen.
Bisa selesai. Terus Pak Bangun ngambil apa tuh? Belajar kagak terus? Jadi kemudian dia bilang, bapak itu yang penjual itu, nah, kalau mau Islam gampang. Bagaimana tuh? Begitulah katanya. Mau gimana bang? Pak. Iya. Oh, asal kau bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu sudah Islam. Dikasih modal itu tuh Pak. Bisa kamu ngomong begitu katanya. Ya bisa, karena bapak saya itu kan tokoh spiritual. Nah, jadi dia selalu membaca Bismillah, kadang-kadang membaca salawat gitu. Tapi dia bukan Islam, bukan Kristen. Nah itu, jadi tahunnya saya di situ. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim udah Islam ya Islamlah saya kalau begitu. Oh, mau masuk Islam? Ya mau. Nah itulah, kalau seperti itu, nanti kalau udah baca Bismillah, makan pakai Bismillah, tidur pakai Bismillah, jalan pakai Bismillah, belajar pakai Bismillah, kemanapun kamu pakai Bismillah. Nah itu kan masih bocah itu ya? Itu masih kelas 5 SD. Masih kelas 5 SD tuh. Nah begitu perjalanan hingga dewasa ya kan? Hingga berumah tangga, betul nggak? Nah apakah waktu itu masih Bismillah tuh? Ya, saya lanjutkan ya. Silakan Pak. Biar tersusun dia. Iya. Jadi ketika udah mengatakan seperti itu, dia menawarkan pada waktu itu. Dia menawarkan kalau mau lihat orang-orang Islam datang ke misola. Nah, nanti malam ada acara situ. Kalau mau. Ya, kalau malam bagaimana Pak? Saya kan nggak bisa keluar malam. Tapi nggak apa-apa lah. Biar aku nanti datang, ya kan? Masuklah setelah Isya ke tempat mereka itu, misolanya itu, main-main di situ, di misola itu. Nah setelah itu saya pulang. Saya udah rasa khawatir, takut dimarahin karena malamnya pulang, ya kan? Tapi akhirnya aman gitu, berita aja gitu. Terus kemudian sehingga cerita berjalan waktu, tamatlah saya SD. Tamat saya SD. Sebelum tamat SD, mau akhir tamat SD itu saya punya saudara lebih tua 6 bulan daripada saya. Namanya pada itu Ramlan Ginting. Jadi orang tuanya ini peternak lembu, kalau misalnya lembu, kalau sini sapi yang ada gundukannya itu loh. Nah, jadi ada dia punya 4 ekor itu. Jadi dia selalu ditugaskan orang tuanya itu untuk mengembalakan sapi-sapi itu. Nah, kebetulan ada satu kebun yang di situ banyak tumbuh rumput-rumput, kemudian ada kayu yang besar tinggi, yang biasa jadi balok itu. Nah, karena dilepas situ, diternakan di situ, saya selalu mendengar anak burung ada di atas, di atas pohon tersebut, tinggi sekali. Cabangnya yang gitu banyak, dia cukup tinggi dia. Nah, kemudian saya berbicaralah sama abang saya, Bang, bagaimana Bang? Itu di atas ada anak burung pipit tuh. Anak burung pipit. Bagaimana kalau saya panjat nanti kongsi, kalau tidak apa anaknya kongsi kita. Iya, bagi dua. Ya. Kok tinggi sekali kan? Jangan, bahaya itu katanya. Enggak, aku bisa Bang. Ditaik. Saya naiklah pada waktu itu. Sehingga kita naik saya ke atas, begitu tinggi. Di suatu tempat burung itu ada tumbuh-tumbuhan itu yang tumbuhnya panjang-panjang dia, ini panjang-panjang dia di cabangnya itu. Ada situlah sarang burung itu. Rupanya sampai saya ke atas. Nah, burungnya udah terbang, udah nggak ada lagi, kosong, ya kan? Nah, udah terbang. Jadi nggak ada burungnya. Kemudian waktu saya di semak-semak itu ya, tempat burung itu tangan saya nggak bisa sepenuhnya megang kayu itu.
Karena besar Jadi, kayu. sebelah tangan saya ada di cabang itu, saya tahan, mau naik nggak bisa. Terus? Nah, sampai tenaga kaki begini. Akhirnya udah saya bilang, Bang, saya naik nggak bisa bang. Turun melepas pun nggak ada tenaga saya lagi, gimana nih bang? Tolong colok saya, cari bambu ya, pandang-pandang bambu juga. Sepandang-pandang bambu dek nggak sampai ke atas coloknya katanya. Iya. Terus. Jadi bagaimana nih? Turun ini. Iya kalau begitu matilah keluar ini bang. Jangan begitu, kata dia dari bawah. Iya. Nggak, kalau nggak mati patah nggak apa-apa lah, saya bilang, karena saya udah nggak ada tenaga, saya bilang. Iya. Singkat cerita, Nyangkut di atas. saya membacalah Oh, Bismillahirrahmanirrahim. ini. Nah ini tadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saya udah pasrah begitu kan itu baca. Sehingga kita nggak tahu bagaimana. Saya sudah nggak di situ lagi posisinya. Di bawahnya lagi ada cabang-cabang kecil itu. Situlah kaki saya berdiri di situ. Sehingga sudah ada tenaga. Tadi kan tangan sebelah gini kan naik nggak bisa nih. Nah tangan begini nggak. Nah, akhirnya saya kumpul tenaga saya di situ. Setelah udah tenaga saya bilang nggak jadi, saya mati bang. Saya bilang saya udah ada tenaga, saya turun pelan-pelan. Itu dengan Bismillah tuh. Dengan Bismillah tuh. Terus, nah setelah itu berlanjut lah. Iya. Lanjut. Perjalanan Singkat terus. cerita, tamatlah SD. Tamatlah SD. Saya merantau ke Medan jadi anak jalanan, nggak sekolah lagi. Iya. Tidur di teras-teras toko orang lain bersama anak-anak yang nakal lainnya gitu. Nah, tidur dengan keranjang atau kardus di hampir toko-toko Cina itu. Nah, begitulah sepanjang hari sambil saya dagang di jalanan gitu. Iya. Terus sampai ke Cibitung bagaimana tuh? Nah, dari singkat cerita perjalanan waktu, saya kemanapun saya pergi pakai Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, kemudian setelah saya mulai dewasa, mulai bisa pasaran, maka pacar saya, walaupun tabang saya begini, pada waktu itu saya ini punya pacar banyak. Luar biasa. Saya bisa ngomong sama perempuan itu pintar saya pada waktu itu. Orang karo. Jadi singkat cerita. Ketemulah sama Inga sekarang ini. Kebetulan dia beragama Nasrani Katolik. Jadi dia nempel terus sama saya. Akhirnya dia sungguh-sungguh karena tahu dia pacar saya yang lain, takutnya direbut orang lain barangkali. Singkat cerita, saya tanya, apa kamu yang serius? Kalau kamu serius, kamu tahu siapa saya sebenarnya? Ini Islam. Islam kok nggak pernah sholat pak? Nah tuh, bang, ditanya tuh dia tuh, balik tanya tuh. Islam nggak pernah sholat, ya sekarang belum. Cuman kalau kamu serius sama saya, nah, nanti acara pernikahan kita tidak secara gereja dan tidak pula secara Islam. Kita acara adat yang ada saja. Tapi harus masuk Islam. Entah kapan saya nggak tahu. Yang jelas nanti paling lambatnya itu ketika ada kita nanti udah mau sekolah harus ada agamanya. Jangan seperti saya. Tapi udah ada niatan tuh ya. Nah, udah ada niatan tuh. Nah, sehingga cerita kalau kamu mau masuk Islam, musyawarah dengan keluargamu baru bisa perjalanan kita, hubungan kita dilanjutkan. Kalau tidak, lebih baik kamu tinggalkan saya, aku cari yang lain. Itulah pada waktu itu aku memberani mempertahankan cintaku. Walaupun aku belum mengenal Islam, tapi Islamlah agamaku. Itu tuh udah di hati tuh. Itulah prinsip aku pada waktu itu. Sehingga cerita alhamdulillah pada waktu itu bermasalah dengan keluarganya setuju. Dikala acara pernikahan itu secara adat saja, tidak ke gereja, tidak ke Islam, karena saya tidak mengerti sama sekali Islam, tidak mengerti. Adat karo tuh. Nah, begitu berjalan waktu, sampai merantau ke Pekanbaru, terus lahirlah anak di Medan pertama rumah tangganya lahirlah satu, kemudian merantau lagi ke Pekanbaru, lahirlah anak nomor 2 laki-laki juga. Nah, merantau lagi ke Dumai, Riau,
lahir lagi seorang perempuan, itu namanya Ria Hati. Iya. Kalau sekarang dia posisi sebagai bidan. Iya. Alhamdulillah tuh. Jadi setelah di Dumai itu pulang lagi ke kampung. Balik dulu tuh ke kampung. Belilah rumah di kampung pada waktu itu. Di kampung, singkat cerita, sudah mulai anak yang pertama ini, yang namanya Hersona ini, dia sudah masuk umur 5,5 tahun, masuk pendaftaran anak sekolah. Mau tidak mau harus didaftarkan pada waktu itu. Maka diundanglah tokoh-tokoh agama di kampung, di desa saya itu, desanya desa Kursinga itu di Parastagi, Kabupaten Kebon Jahe. Masuklah Islam bersyahadat pada waktu itu. Maaf, tapi saya belum sunat. Tapi udah sadat di sana itu. Udah sadat. Tapi belum sunat. Sunat. Tapi saya berjanji nanti akan saya sunat. Maka pada itu diserahkanlah sejadah dan perangkat lainnya untuk Islam itu. Maka masuklah sebagai Islam agama, tapi aku belum sunat. Iya. Jadi orang Islam belum sunat. Sekolahlah anak dari daftar Islam. Pulang sekolah saya masuklah madrasah siangnya itu. Ya ada yang tamat, ada yang berapa kelas berapa, langsung perantau lagi ke Jakarta. Seperti itu. Jadi sampai di Jakarta ini dengan perjalanan waktu demi waktu, sehingga datanglah berjalan demi waktu. Kemudian pada satu hari saya ingin sholat. Iya. Saya coba sholat, nggak bisa. Terus? Nggak bisa. Kemudian saya tidak bisa. Akhirnya saya belilah buku 3.000 di jalan-jalan itu. Iya. Saya bacalah. Alhamdulillah siang malam saya baca, dan tempo 21 hari saya sudah hafal Fatihah, Anas dan Kulhu. Pada waktu itu mulailah saya mempraktekkan sholat. Terus begitu saya mempraktekkan sholat sudah mulai bisa, maka bertanyalah saya, ada tetangga saya di perumahan Kartika, orang Padang. Maka dia bilang ada menteri yang menyunat di sini katanya. Kepala desa, mantri kepala desa di Selang Atas tuh. Kami kesana kami kesana minta tolong supaya disunatkan. Usia berapa tahun itu? Ini udah lahir semua. Usia berapa tahun Usia sunat? 51 tahun lebih. Usia kampak kali mah. Dia bisa tahun lebih. Iya. Kemudian setelah ketemu di sana dengan yang menterinya itu, maaf Pak, bangun. Saya memang sudah banyak yang sunat. Iya. Tapi tidak pernah seperti Bapak. Begitu jawaban dia. Pada waktu itu. Iya. Lanjut. Saya langsung kaget. Bahaya kalau seperti ini. Nggak jadi ya kan gitu kan. Begini Pak Menteri, begini Pak. Saya walaupun Bapak tidak pernah menyunat orang yang dewasa, tapi saya yakin dengan Bapak. Iya. Lakukan sajalah. Terus? Ya, tapi ya nggak pernah pakai ini. Akhirnya saya bacalah, saya bawa ceritalah sana kemari. Akhirnya dia mengambil tindakan. Oke lah, kalau memang mau katanya, maka disudahlah pada waktu itu. Alhamdulillah langsung saya pulang. Maaf nih, istri saya nggak tahu. Iya. Saya sembunyikan nih. Berarti Bapak pakai kain terus rebe? Pengen terus. Kayak Ustaz. Iya. Sebelumnya saya dua ekstra pakai kain gitu ya kan. Nah, pada satu hari lagi kelamaan ke kamar mandi. Iya. Dibuka lagi sudah perogok lah. Perogok. Iya. Udah sunat ketanda. Iya. Ya, ada bilang kan. Iya. Seperti itu tuh. Nah, singkat cerita. Iya. Berjalannya waktu, mulailah saya belajar sholat itu. Ya, udah kira-kira udah mulai bisa. Masuklah pertama saya sholat Jumat itu.
di lantai 2 di Purwokerto 3. Di situ saya air mata saya tak terbendung lagi, mengalir terus karena nggak tahu apa sebabnya, nggak tahu pada waktu itu. Kemudian berjalan waktu, ketemulah saya dengan Bapak Haji Kosim. Nah, Pak Haji Kosim tuh, Pak Haji Kosim. Peserta Pak Lambang pada waktu itu. Orang mana? Orang Pondok Tanah Mas, kampung apa namanya ini, kampung hutan. Ketemunya di mana, Pak? Temunya di pasar. Oh. Di pasar. Karena saya sudah mulai pakai peci. Iya. Dulu kan nggak pernah pakai peci. Iya. Oh, Bapak dulu bandar jeruk yang pakai pecinya putih kayak pastur ya? Nonton. Iya, nonton. Oh iya. Langsung dikenal, Terus, ya kan. iya. Nah, Terus jadi ditanyalah. sama Pak Haji Kosim tuh. Berdua mereka ini. Pak Haji Kosim sama Pak Lambang. Pak Bangun udah pernah belajar Al-Quran belum? Iya. Quran sama hadis. Hadis itu apa? Nah, kau nggak tahu kita. Iya. Kalau Quran saya tahu. Hadis itu apa? Itu perkataan Nabi. Mau saja kalau memang baik. Iya. Bagus katanya. Oke lah, maulah saya bilang gitu. Nah, nanti hari Rabu, waktu itu hari Rabu tuh pengajiannya. Nah, singkat cerita, mau berangkat nih malam ke sini. Nah, soalnya saya berdoa, ya Allah, kalau memang ini benar, dengan engkaulah katiku langkahku. Kalau enggak beratkanlah langkahku. Iya. Gitu kan. Aku nggak tahu apa-apa. Iya. Nah, akhirnya berangkatlah. Berangkat kan ke sini. Ngaji. Ketemulah Pak Lambang di depan rumah ini. Iya. Datang maksud saya, gimana Pak? Kira-kira jadi nggak Pak? Jadi, kenapa nggak jadi? Iya. Kalau gitu besok kita mulai. Siap, belajarlah di rumah ini pada waktu itu. Belajar, ustadznya itu kalau nggak salah Pak Agus. Pak Agus. Iya. Dia buat kajian pertama itu Jalikal Kitabul Larubati Hudal Mutakin dengan 185. Maaf Pak Ustadz, saya bilang, Bapak ini tulisannya kayak cacing krimis. Pak. Iya. Ini kan terjemahannya Pak Bangun. Cacing krimis tulisan apa itu? Terus Arabnya kayak cacing krimis. Oh, cacing tulisan Arab atau Bapak pakai cacing? Kayak cacing krimis. Karena belum Kelihatannya. tahu. Karena kan belok-belok begini kan kayak cacing krimis. Iya. Cuman Pak Ustadz mengatakan karena terjemahannya Pak Bangun. Dia nggak ketawa dia kan Iya. terjemahannya. Oh iya, nah kan gitu. Sehingga cerita selesai. Untuk ibadah tuh ya. Itulah perjalanannya. Iya. Itu. Hingga hari ini itu Iya. terkait dengan mengenal Islam seperti itu. Iya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini dari mulai kalau nggak salah saya 2008 atau 2007 sampai hari ini. Iya. Saya masih belajar dan belajar. Iya, alhamdulillah. Iya, karena belajar itu nggak ada batasan ya Pak. Iya. Ya, artinya kita dari muda, ya kan, sampai kita mati Pak. Jadi yang saya ajak itu siapa saja, baik orang Nasrani. Iya. Saya juga sedikit punya pengetahuan terkait Nasrani. Kenapa saya membenahi diri saya? Iya. Nah, pertama-tama kepentingan keluarga saya. Betul. Karena waktu itu sebelum orang tua saya meninggal, masih ada stroke, saya terpaksa berdialog dengan mereka. Alhamdulillah sebelum dia meninggal dia mau masuk Islam, syahadat ibu saya dan ibu tiri saya gitu. Gitu kan. Jadi setelah semua saya lakukan itu, alhamdulillah sampai hari ini walaupun orang Nasrani akan saya selalu arahkan mereka. Iya. Sampai saat ini juga ini hari ini juga ada target saya ini. Iya. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Dan tetap saya bisa lakukan baik menyampaikan Quran
semampu saya. Iya. Alhamdulillah. Kalau kita itu angka-angkanya mungkin puluhan orang. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa perjalanan. Nah, Iya. seperti itu. Iya. Pak. Jadi ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kekuatan kepada saya sehingga senantiasa ada jalan Allah ini dengan istiqomah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itulah yang biar saya mati dalam perjalanan ini, maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah juga bersabda, sebaik orang di antara kamu adalah tangan di atas daripada tangan di bawah. Betul. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf, Iya. kalau menurut saya ya, Iya. mudah-mudahan saya nggak salah. Iya. Terkait umur panjang, Iya. itu kayaknya Islam nggak begitu penting itu, Iya. Islam umur panjang. Kalau nggak ada manfaatnya, Ah begitu. iya. Jadi lebih bagus tangan di atas, Iya. tangan di bawah. Artinya dalam keadaan sehat, kita masih bisa menyeru, Iya. bisa disehati, bisa bernasihat, Betul. bisa bersedekah. Iya. Nah, begitu Pak. Iya. Tapi kalau kita sudah tangan di bawah, istri salah, Iya. anak juga Iya. salah. Serba salah gitu ya Pak ya. Nah, Iya. berbuat nggak apa-apa. Betul. Orang yang sakit itu Pak, pikirannya tidak lain. Iya. Bagaimana supaya hilang sakit ini? Hmm. Sepanjang hari begitu, nggak ada mikirin lain. Iya. Betul. Yang dipikirkan kesalahan orang saja. Karena dia merasa sakit, nggak memuaskan. Oke. Seperti itu. Iya. Makanya saya bilang tadi, saya sekarang udah masuk bulan 9 nanti udah masuk 70. Semoga saja 70 ini jangan sampai dilewatin. Semoga saja. Nggak tahu kalau takdir mah. Itu kan permintaan kita sama Allah. Allah kan memberikan Iya. jalan yang baik, Betul. ya kan, pilihan. Beda sama kita orang tua. Iya. Kalau orang tua kan nggak mau anaknya salah, betul nggak? Betul, Dimarahin, betul. ditampar. Kalau Allah tidak, Iya. memberikan dua pilihan. Iya. Mau yang lurus mau bebas, tetapkan pilihan mau Iya. bangun, kan begitu. Betul. Oke. Oleh karena itu, Nah, begini Pak. Jadi dalam ruang lingkup Islam itu Pak, ya kan, dengan sumber hukum itu tentunya Quran dan Sunnah gitu kan. Iya. Nah, akan tetapi ada nanti itu apa yang disebut dengan namanya ibadah. Maka begini Pak Ustadz Malik. Jadi yang ingin saya tanyakan itu ya landasan dasar beribadah gitu Pak Malik. Terkait ibadah ini apa sih yang harus sebenarnya harus kita lakukan gitu ya di dalam Islam ini gitu terkait ibadah gitu Pak Malik. Kalau untuk ibadah mah proses jalan kedua. Ya bagaimana tuh? Kalau saya menyikapi dari Pak Bangun, bisa Pak Bangun, Iya. dari itu yang begitu panjang, juga berliku-liku. Iya. Iya. Ada yang namanya hidayah dan taufik. Ada hidayah doang, taufiknya tidak. Hidayah itu diberikan oleh Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Iya. Iya. Bahwa orang ini udah ada greget ke arah itu, agama itu tadi Islam. Nah, cuman ada nggak yang nyongsong taufiknya? Karena taufik ini nyusur. Kalau hidayah diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, dan dia ngikutin hidayah itu namanya taufik. Makanya sebetulnya bahasanya hidayah dan taufik, bukan wabillahi taufik wal hidayah. Sebetulnya hidayah dulu baru taufik. Nah, itu Napa Bangun ini nyusur setelah diberikan hidayah oleh Allah sekecil cahaya apapun, karena Al-Quran itu cahaya. Iya. Ya, kenapa tadi manusia ini diberikan oleh Allah, dicipta oleh Allah antara jasad dan ruh. Iya. Iya, disatukan menjadi jiwa, dan jiwa ini kata Allah wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari unsur ruh inilah yang membentuk sebuah jiwa, dari unsur ketakwaan. Dari nafsunya jasad ini unsur fujur, dan mungkin ada cahaya dari ketakwaan itu, dari ciptaan Allah tadi yang berbentuk ruh. Nah, Pak Bangun ini nyusur sampailah ke titiknya. Penasaran yang begitu lah. Iya. Nah, setelah dia masuk Islam, walaupun belum sunat,
belum lengkap rasanya. Iya. Karena wujud konkret orang itu Islam secara jasad ya khitan. Karena al-fitratu khamsin, salah satunya al-khitanu, berkhitan. Karena Islam itu fitrah, Islam itu suci. Ya dia harus berkhitan. Maka dalam usia 51 tahun beliau ini berkhitan. Ya untuk menjalankan sebuah syariat yang lalu diajak oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad, dan sampai hari ini kita. Iya. Dari sebuah perjalanan, setelah dia mengucapkan 2 kali syahadat, memahami segala macam halnya walaupun dengan bahasa terbata-bata. Iya. Iya, belajar sholat itu sampai 21 hari. Iya. Maka setelah dia kata Allah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Setelah dia masuk Islam ya dipaksa, Pak. Punya beban, namanya beban syariat. Nah, ya bangunnya. Ya orang Islam harus ngikutin aturan Islam, harus sholat segala macam hal. betul. Iya, yang bentuk ibadah. Karena kata Allah, a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam penciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu perintah dari Allah, suruh beribadah manusia. Cuman ada landasan untuk ibadah. Nah, iya. Nih, fondasi, landasan. Awal ibadah itu bagaimana? Kata Allah, allazina yu'minun apa? Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Itu 3 landasan untuk kita mengerjakan ibadah. Pertama, beriman kepada Allah, teguhkan keyakinan kita. Nah, pembangun itu udah meneguhkan. Bukti meneguhkan dia selalu mencari. Bagaimana tuh Islam? Bagaimana tuh bukan dia setat di tempat? Udah Islam udah aja, dia mencari. Dan dia udah hijrah. Nah, hijrah itu bukan berarti kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu intiqal. Hijrah ini keluarnya dari alam julumat ke alam ilan nur, menghijrahkan pola pikir pada diri. Sudah Islam, apa harus begini? Tentu dong harus mengenal kitab kita sebagai orang Islam, belajar kitabnya. Terus apa? Hijrah pendengaran, hijrah penglihatan, hijrah hati, sampai puncaknya hijrah pola pikir. Dari alam julumat ke alam ilan nur. Alam julumat, alam apa sih sebetulnya? Maka Nabi Muhammad mengantarkan manusia dari alam julumat ke alam ilan nur. Alam julumat itu alam kebodohan. Bukan dalam zaman dulu itu nggak ada teknologi segala macam halnya. Mereka pandai berdagang segala macam. Julumat itu bertuhan kepada harta, bertuhan kepada nafsu, bertuhan kepada diri, bertuhan kepada makhluk. Tuh julumat tuh. Terkadang kita bertuhan kepada harta, sibuk mencari harta, lupa ibadah. Bertuhan kepada harta, bertuhan kepada diri, merasa bangga, merasa paling hebat segala macam halnya, nggak butuh Tuhan, nggak butuh segala macam halnya. Itu bisa dikatakan bertuhan kepada diri. Nah, ibadah ini 3 landasan: beriman kepada Allah, berhijrah, dan berjihad. Bersungguh-sungguh dalam hijrahnya, bersungguh-sungguh dalam keimanannya, harus konsekuen, berhak dan bertanggung jawab atas keislaman. Baru tuh. Dan Pak Bangun ini mulai belajar itu. Alhamdulillah. Terkadang kita hanya ke TPS saja. Iya, terkadang kita sebagai orang Islam dari lahir nggak pernah memahami makna dari Islam itu sendiri. Agama itu bukan bahasa Indonesia sebetulnya, bukan bahasa Arab. Bahasa apa tuh, Pak? Agama itu bangsa Sanskerta, dari Bahasa Sanskerta ya. Dan Gama. Nah, artinya tidak, Gama kacau. Artinya? Jadi agama itu tidak kacau. Bagaimana sesuatu yang tidak kacau? Harus diatur. Oh, jadi agama itu sebagai aturan siapa? Aturan manusia yang memeluk agama itu. Kalau aturan Islam ya aturan Islam, berarti agama Islam, pakai aturan Islam. Ya artinya terus bagaimana ibadah kepada Allah itu? Iya. Ibadah kepada Allah nggak banyak syarat, cuma 3 syarat ibadah kepada Allah. Yang pertama fa'budillaha mukhlisina lahudin, murni, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Dari sebuah definisi, Allah ya Allah, ahad,
Tuhan adalah, kalau definisi Tuhan adalah sesuatu yang menundukkan pola pikir seseorang hingga tunduk patuh terhadap sesuatu itu. Contoh, jika Tuhan itu pekerjaan atau istri atau uang yang mengendalikan pola pikir seseorang hingga tunduk patuh terhadap uang itu. Makanya Tuhan itu banyak, Allah cuma satu, ilah itu banyak, Allah cuma satu. Nah, dikala kita sudah mengkultuskan bahwa Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa, maka memurnikan peribadahan kita, maka tidak ada dalam bahasa menduakan Allah. Maka orang itu beribadah pasti berkata la maksuda illallah. Tidak ada maksud atau tujuan kecuali Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. La hukma illallah. Tidak ada hukum aturan kecuali aturan Allah. Puncaknya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, itu pakai aturan. Aturan apa? Aturan dari Allah. Ya Quran. Karena Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Undang-undang peraturan itu disebut terbentuk dalam bentuk satu kitab namanya Quran. Nah, orang Islam ini kitabnya adalah Quran, agar Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai aturan dalam menata kehidupannya, baik secara pribadi, berumah tangga, sampai bermasyarakat. Itu Quran itu. Dan sampai bernegara tuh ya. Sampai bernegara. Makanya kalau orang Islam ngerti agamanya, agama negara ini nggak akan kacau sebetulnya. Betul, ada pencuri, nggak ada penjina, segala macam halnya. Pemerintahan itu aman. Karena orang itu jauh dari agamanya, ya begitu perbuatan. Syarat yang ketiga Islam. Jadi syarat ibadah itu pertama murni, kedua aturan Quran, ketiga agamanya Islam. Kenapa Islam? Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi adalah agama Islam. Kenapa agama lain nggak diridhoi? Cuma Islam. Karena Islam itu agama tauhid. Nah, beda dengan agama yang lain. Maka Islam itu disebut syariat Islam. Salah satu rukun Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai gerbang untuk masuk Islam. Gitu Pak Romi. Iya. Siap Ustaz. Jadi begini, intinya Pak Ustaz, kita ini dalam nuansa obrolan santai tapi bermakna gitu ya. Pesan-pesannya Pak Ustaz untuk ya mobil khusus kan kita ini ya kan ya, terus juga ada kaum remaja, bapak-bapak, serta ibu-ibu, ini bagaimana intinya gitu Pak Ustadz dalam hal nuansa Islam gitu Pak Ustadz? Ya kalau Islam itu sendiri Pak, kan seperti tadi saya bilang, Islam itu sebagai aturan. Agama Islam, aturan Islam. Siapapun harus tunduk patuh terhadap aturan itu. Iya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan membebani suatu kaum, seseorang atau satu kaum atau seseorang sebatas kemampuannya. Membebani apa? Membebani syariat. Bukan dia dibebani tugas ini tugas itu, syariat. Kalau dia mampu sholat atau mampu mengeluarkan sedekah sekian atau infak sekian, emang kemampuan segitu Allah tidak membebani. Ya kalau memang belum bisa berangkat haji, ya Allah nggak membebani, memang nggak mampu. Kan itu kemampuannya. Artinya ya untuk diri pribadi, khususnya diri saya, kita semua, yang paling penting itu kita mengenal kitab kita. Karena jika kita tidak kenal kitab kita, tidak kenal Nabi kita atau Quran dan Sunnah, maka kita akan jauh dengan Islam. Siapapun remaja, anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, maka kenali kitab kita, kenali Nabi kita berdasarkan Quran dan Sunnah. Gitu. Pak Rubi, bagaimana Pak Rubi? Ya, untuk pengalaman dari Pak Bangun cuma saya penasaran sih. Iya. Pak Bangun kan ceritanya tadi seru juga. Terus juga setiap orang yang mu'alaf bahasanya ya, itu ada nama apa? Ada nama Islam ya? Iya. Pak Bangun pada saat mu'alaf ada nama Islam nggak? Nggak ada. Berarti sahabat Bangun tetap aja namanya sahabat Bangun gitu, nggak ada nama mu'alaf gitu kan? Nggak ada. Oh, ya biasanya kan ada gitu. Iya. Terkait dengan peribadahan,
ya memang benar kata Pak Ustadz tadi bahwasanya memang semua itu peribadahan mau sebenar-benarnya ibadah ya ada di Al-Quran dan mencontoh Rasul Nabi, kenal kitabnya, kenal nabinya agar kita bisa melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya Islam. Gitu ya maksudnya? Iya, terkadang kan kita begini. Kata guru saya, kata kiai saya, kata teman saya, bicara Islam begini-begini. Terus ente sendiri bicara Islam itu bagaimana menurut diri ente? Kan gitu bahasanya. Islam itu bukan katanya, Islam itu agama real. Jadi bukan kata guru saya, bukan ini. Artinya Quran itu berdasarkan Quran, kata Allah, kata Rasul begini. Iya. Cuman kalau guru mah wasilah. Jadi jangan kita bicara Islam itu kata ini kata itu. Tapi bagaimana menurut diri kita Islam yang sesungguhnya itu bagaimana? Benar nggak berdasarkan Quran dan Sunnah? Kalau bicara tentang ini makanya banyaklah pecahlah sebuah aliran hari ini. Kata aliran ini begini, kata aliran itu begitu. Semua berkata pasti berbeda pendapat. Nah, tapi kalau kata satu kata dari Allah, Quran ya A ya A, B ya B, kan gitu bahasanya. Bukan katanya. Iya, betul Pak. Kemarin saya Pak di sana, katanya di sana ada gubernur datang, pas saya ke sana dibohongin Pak. Katanya itu Pak. Ya orang tujuan apa yang dikasih sama gubernur kan? Iya. Cara mendakwai orang Nasrani termasuk adiknya itu. Iya, oke. Iya, terima kasih nih ya untuk obrolan pada malam hari ini nih. Sebenarnya udah pagi nih kita ini. Ya nanti akan kita berjumpa lagi di obrolan santai kita penuh makna gitu Pak. Di episode berikutnya. Ya, alhamdulillah itu aja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Amin. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.